Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ulir. Pertama, ulir adalah suatu lubang panjang yang memiliki ukuran dan mempunyai sifat untuk menyambung dua komponen untuk menjadi satu komponen. Yang kedua, untuk membatasi getaran. Ketiga, untuk menjepit dan lain-lainnya. Kedua, ulir punya dua jenis, yaitu jenis eksternal dan internal. Eksternalnya seperti baut, internalnya seperti mur. Dan tujuan dari presentasi ini adalah pertama untuk mengetahui cara menghitung ulir, yang kedua untuk membanding dan menyimpulkan hasil perhitungan ulir insyaallah dengan teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya, penjelasan mengenai bagian-bagian ulir yang akan disampaikan oleh saya, Anggi Saputra. Pada bagian-bagian ulir terdapat ada 10 ya, 10 bagian. Yang pertama itu ada mayor diameter. Mayor diameter ini merupakan diameter tertinggi atau puncak dari ulir. Kemudian minor diameter merupakan diameter yang terendah dari ulir atau diameter gang pada ulir itu. Lanjut pada pitch diameter. Pitch ini merupakan diameter mayor yang dibagi dengan diameter minor. Jadi nilai diameter pitch ini rata-rata dari kedua diameter yang telah disebutkan, mayor dan minor. Lalu ada pitch. Pitch ini merupakan jarak antara puncak ulir. Kemudian crest adalah panjang bagian puncak ulir. Lalu ada root, yaitu root ini adalah panjang bagian dari gang ulir. Kemudian ada single lip. Single lip ini merupakan ulir yang berjenis satu baris atau yang bisa kita sebut sebagai ulir tunggal. Kemudian ada flank. Flank ini adalah bentuk profil dari ulir tersebut. Kemudian ada thread. Thread ini merupakan sudut yang diberi bentuk di bagian profil ulir. Dan yang terakhir ada helix angle, yaitu sudut yang dibentuk pada posisi diameter pitch. Ya, mungkin itu sekian pada penjelasan bagian-bagian ulir. Selanjutnya adalah jenis ulir. Untuk menentukan jenis ulir biasanya ditentukan dari diameter mayor dan pitch. Menurut jenisnya, ulir dapat dibedakan dari gerakan ulir, jumlah pada ulir dalam tiap gang, dan bentuk dari permukaan ulir. Selain itu, jenis ulir dapat dibedakan dari standar yang digunakan. Di antaranya adalah ulir Whitworth, ulir metrik, dan sebagainya. Jenis ulir menurut arah gerakan ulir. Menurut arah gerakan ulir dapat dibedakan menjadi dua macam ulir, yaitu ulir kiri dan ulir kanan. Perbedaan suatu ulir dapat dilihat pada kemiringan sudut sisi ulir, apakah ulir tersebut dikategorikan ulir kiri atau kanan. Cara lain untuk mengetahui jenis ulir kiri atau ulir kanan adalah dengan memutar pasangan dari komponen-komponen yang memiliki ulir, misalnya mur dan baut. Jika sebuah mur dipasangkan pada baut dan kemudian diputar ke arah kanan atau searah jarum jam, dan ternyata murnya bergerak maju, maka ulir tersebut adalah ulir kanan. Dan sebaliknya, apabila mur tersebut diputar ke arah kiri atau berlawanan jarum jam, ternyata murnya bergerak maju, maka ulir tersebut adalah ulir kiri. Maka dari itu, pada ulir kanan, untuk melepaskan mur pada baut, maka mur harus diputar ke kiri. Begitu pula sebaliknya pada ulir kiri. Jenis ulir menurut jumlah ulir tiap gang. Dilihat dari banyaknya ulir tiap gang, maka ulir dapat dibedakan menjadi ulir ganda dan ulir tunggal. Ulir ganda artinya dalam satu putaran terdapat lebih dari satu buah ulir, misalnya 2 ulir atau 3 ulir. Pada ulir ganda dapat disebutkan berdasarkan jumlah dari ulir tersebut, misalnya ganda 2, ganda 3, dan ganda 4. Kemudian jenis ulir menurut bentuk sisi ulir. Klasifikasi jenis ulir dilihat dari bentuk sisi ulir. Maka ulir dapat dibedakan menjadi ulir segi 4, segitiga, parabol, dan trapesium. Dari bentuk ulir, kita dapat mengetahui standar yang digunakan. Metode perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan
apa yang terbaik untuk membawa perubahan-perubahan atau pengembangan dan bagaimana tindakan itu dilakukan. Tujuannya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diidentifikasikan atau ditentukan sebelum pekerjaan dimulai. Perencanaan merupakan suatu kegiatan menghubungkan antara pengetahuan dan tindakan yang terstruktur dengan baik. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, salah satunya perlu didukung oleh berbagai metode analisis yang akan membantu mengungkapkan karakteristik spesifik. Di sini, dalam pembuatan desain model, ada ULIR bertujuan untuk mendapatkan model yang terbaik. Lalu, metode perencanaan selanjutnya, uji kelayakan pada ULIR agar mendapatkan ULIR yang berkualitas. Dan tentunya penentuan nilai kelayakan setiap spesimen dapat membuat ULIR tersebut menjadi bahan atau ULIR yang baik dan kualitas tinggi. Setelah desain model dari ULIR sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan metode uji kelayakan dari alat itu sendiri atau dari ULIR itu sendiri. Uji kelayakan adalah uji yang dilakukan untuk menentukan kelayakan dari suatu alat atau produk dan penilaiannya dilakukan oleh beberapa orang untuk mendapatkan nilai total kemudian dibagi dengan kebanyakan unsur yang dinilai. Setelah itu hasil dari beberapa penilai ditambahkan dan dibagi sebanyak orang yang menilai, sehingga didapat nilai akhir untuk dimasukkan pada kriteria. Berikut ini adalah nilai kriteria kelayakan alat. Nilai 0 sampai 1 mengindikasikan kurang layaknya alat tersebut. Nilai 1,1 sampai 2 mengindikasikan bahwasannya alat tersebut cukup layak. Nilai 2,1 hingga 3 mengindikasikan bahwasannya alat tersebut layak, dan nilai 3,1 hingga 4 mengindikasikan alat tersebut sangat layak. Untuk hasil dan pembahasan dari ULIR ini adalah hasil dari ULIR diperoleh bahwa pada benda ULIR telah dilakukan pengukuran diameter mayor dan diameter minor menggunakan dua alat bantu ukur, yaitu Mr. Inkshot dan mikrometer. Meskipun benda yang diukur adalah sama, tetapi terdapat hasil yang berbeda untuk setiap pengukuran. Perbedaan hasil pengukuran tersebut disebabkan oleh perbedaan tingkat ketelitian dari alat ukurnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil dari pengukuran yang berbeda ini disebabkan oleh perbedaan nilai ketelitian dari alat ukur itu sendiri. Setelah dilakukan pengamatan, dalam hal ini mikrometer memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik dibanding Mr. Inkshot. Pembahasan. Dalam hal ini, pentingnya pengukuran kesalahan pada ULIR adalah agar dapat diketahui tingkat dari kesalahan jarak pitch, agar dapat disempurnakan lagi sehingga hasil dari presisi dan juga menjadi lebih akurat. Pada beberapa kasus terdapat perbedaan antara nilai real atau yang didapat dari pengukuran melalui alat profil proyektor dan nilai yang diukur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti kesalahan saat produksi, kesalahan pembacaan, dan kesalahan dari peletakan benda ketika akan diukur. Selain itu, kesalahan pada ULIR dapat dipengaruhi oleh rasio antara gerak makan pada spindle dan hasil bagi antara gerak makan dan kecepatan spindle. Kesalahan pada ULIR dapat mempengaruhi kemampuan grip dan baut atau proses berulir itu sendiri.